Acara ini dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 271 bahwa harta yang diberikan di jalan Allah tidaklah berkurang, melainkan akan dilipat gandakan pahalanya. Inilah janji Allah bagi mereka yang berbagi dengan ikhlas dan tidak menyakiti hati orang lain. Namun, ada pula orang yang memberikan hartanya dengan ria, dengan menyebut-nyebutkan pemberiannya dan menyakiti perasaan sang penerima. Maka pahalanya gugur dan amal itu menjadi sia-sia di sisi Allah. Surat Al-Baqarah juga menegaskan, Allah tidak menerima sedekah yang berasal dari harta yang haram dan tidak akan melipat gandakan apa yang diberi jika niatnya untuk dipuji manusia. Berikanlah dengan tangan yang lembut dan dengan lisan yang menyejukkan, bukan dengan sikap yang membuat orang merasa rendah dirinya atau terhina. Lalu, sudahkah kita menyaring niat kita dalam berbagi? Sudahkah kita bersedekah dengan harta yang halal dan dengan hati yang bersih? Ataukah kita masih mengharap pujian manusia dari apa yang seharusnya kita sembunyikan? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Udah ngopi belum? Jujur amat. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, kalau ada orang ngasih kita bantuan, tapi habis ngasih bantuan ke kita, misalnya ngasih duit, terus sambil ngomel, kesel apa kesel Bu? Ada yang kayak begitu ada? Pernah ngalamin? Jawab nggak ya? Mana orangnya? Pasti kalau kita misalnya butuh bantuan, ada orang bantu kita tapi ngebantunya sambil ngedumel, ada perasaan kesel. Betul apa betul? Bahkan nggak jarang ada yang sakit dompet, sakit hati. Sakit hatinya, kesinggung, bahkan udah gitu kalau tahu begini saya mah nggak usah dibantu. Betul apa betul? Nah, hari ini kita akan angkat tema yang lagi rame karena di media sosial. Bu. Ya. Tumben kali ini Ustadz, saya dipelototin sama nenek-nenek ini Ustadz semuanya ini. Jadi lagi rame di media sosial, orang berbagi Pak. Orang berbagi di medsos tapi di prank dulu, dikerjain dulu. Nah, dalam Islam gimana sih konsepnya? Terus kalau kita berbagi lewat medsos, diviralin dan orang yang berbagi itu juga dapat faedah dari YouTube. Ini termasuk berbagi enggak? Atau emang dia sebenarnya cari uang lewat ini ya?
Nah, bagaimana kita melihat ini dan bagaimana Islam menyikapinya? Tentu sudah hadir bersama dengan kita, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azhari Nasution dengan tema kita berbagi tapi jangan menyakiti. Dan insya Allah hal ini kita akan bahas lebih dalam tafsir dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tema kita bagus sekali tentang bagaimana kita beramal sedekah tetapi sedekah kita nggak rusak. Dan ketika Al-Quran bicara tentang tema ini sangat panjang ayatnya. Dari 261 sampai 271. Menunjukkan tema itu penting sampai-sampai Al-Quran berbicaranya begitu panjang. Nah, di antara ayat yang perlu kita tebelin untuk dijelaskan hari ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan ibtal. Al-ibtal maknanya al-ifsad. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jangan rusak sedekahmu. Tadinya sedekah itu amal yang luar biasa, Bu. Sedekah itu penerang kubur, sedekah itu syafaat, sedekah itu membuat kita menjadi dekat sama Allah, betul? Cuman sedekah kita bisa rusak. Nah, ayat ini berbicara kayak begitu tuh. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman. Ini kan panggilan, nida. Jangan rusak sedekahmu. Ada kaidah dalam tafsir. Kalau ada larangan dan larangan itu datang setelah panggilan. Ada seorang ibu manggil anaknya. Nak, jangan pulang ke sorean ya. Jangan pulang azan maghrib. Dipanggil terus dilarang. Itu maknanya apa, Bu? Dalam ilmu tafsir maknanya litahdzir, ancaman. Betul? Assalamualaikum. Hidup gak nih? Sama nih kayak begini, Allah manggil, hei orang beriman. Terus dilarang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan rusak sedekahmu. Ini maknanya Allah sedang mengancam, mencela dan mengecam orang yang merusak sedekahnya. Al-ibtal maknanya al-ifsad, merusak. Sehingga dia tidak bernilai lagi, yang tadinya bernilai. Makanya setan itu disebut dengan batil. Kenapa setan disebut batil? Karena yang dilakukan setan gak bernilai. Orang Arab mengatakan abtaltu asyai'a. Aku membatalkan sesuatu. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak bernilai. Makanya pahlawan itu dalam bahasa Arab disebut batol. Kenapa disebut batol? Ada penjajah datang. Lalu pahlawan bilang abtaltu syai'a. Aku kalahkan dia. Sehingga penjajah tadi hilang, musnah, tidak bernilai. Nah, disebut batil karena orang bisa merusak sedekahnya sehingga tidak bernilai. Apa yang membuat sedekah itu rusak? Lihat ayatnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada penyebab kenapa sedekah rusak. Bil manni wal adza. Dia kasih tapi dia ungkit-ungkit dan dia sakitin orang yang nerima sedekah itu. Kamu ya, awas ya. Kalau bukan karena saya, bu ilaha illallah. Udah sombong banget deh tuh, Bu. Gua buat susah hidup lu. Wah ilah, betul gak, Bu? Bu. Buat apa gua udah nolong lu? Wah, ini ngerusak sedekah. Bil manni wal adza. Nah, kenapa orang bisa kayak begini tabiatnya? Karena Al-Quran bilang ada dua hal. Ria'an nas
wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Satu, karena motifnya cacat. Dia sedekah bukan buat Allah, tapi untuk dinilai manusia. Dia pengen ngasih orang supaya orang nilai dia baik, dermawan, suka ngasih. Itu ria'an nas. Bukan buat Allah. Apalagi, dan dia tidak beriman dengan hari akhir. Andai dia beriman dengan hari akhir, saya nggak penting penilaian makhluk, yang penting penilaian Allah. Dan pahala Allah lebih besar dari apapun daripada penilaian makhluk. Dan saya beriman dengan pahala itu. Bahwa Allah menjanjikannya. Orang kalau beriman dengan itu, maka dia nggak butuh tuh penilaian makhluk, Bu. Tapi karena dia tidak beriman dengan hari akhir, sehingga dia lebih percaya sama penilaian orang daripada penilaian makhluk. Daripada penilaian Allah. Nanti di akhirat ketika Allah mau kasih pahala atas sedekahnya, Allah tanya, kamu dulu sedekahnya karena apa? Saya sedekah karena saya biar dianggap orang baik sama tetangga saya. Minta pahala sama tetanggamu sana. Ambil. Begitu, Bu. Maka apa kata Nabi SAW? Ada orang yang nanti di akhirat tidak mencium bau surga. Jangankan masuk, baunya gak dapet. Padahal bau surga itu udah bisa dicium jarak 500 tahun perjalanan. Siapa mereka? 3 orang. Yang pertama al-aqli walidai, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua mudminul khamr, orang yang ngerusak dirinya mengkonsumsi zat adiktif. Narkoba, apa lagi? Pil apa cireng. Yang ketiga al-mannan. Apa al-mannan? Orang yang ngungkit-ngungkit sedekah. Jangankan masuk surga, nyium bau surga dia gak bisa. Na'udzubillah min dzalik ya Rabb. Nah orang yang kayak begini kata ayat ini, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Seolah-olah dia berada di bukit yang tinggi, di gunung yang tinggi, dan di atas gunung itu ada batu licin. Keren gak kalau orang udah nyampe gunung? Keren. Ada batu yang licin, hati-hati gak? Tetapi batu itu kemudian dikasih debu biar keset. Tahu keset, Bu? Apaan, Bu? Biar apa, Bu? Biar nggak licin. Udah berdebu, hujan turun. Debunya hilang. Apa yang terjadi? Licin lagi. Ini kata ayatnya, fatarakahu solda. Batu itu licin, dia nginjek. Apa yang terjadi? Kepleset, jatuh, mati. Udah bukan nyungsep lagi, mati. Begitulah orang yang bersedekah tapi karena pengen dinilai makhluk. Sedekahnya membuat dia tinggi di hadapan Allah. Udah dapat ketinggian. Karena ria. Dia seperti nginjek batu yang licin. Alih-alih bisa nikmatin gunung. Dia nyungsep mati. Pahalanya mati, nilainya mati, dan amalnya mati. Na'udzubillah min zalik. Dan dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terinspirasi dari tafsir ayat ini. Bisa semakin baik sama orang tapi niatnya bukan karena orang. Karena Allah. Kalau karena orang, untuk orang sakit, Bu. Hari ini kita baikin, besok kita diomongin. Betul, Bu? Wajah-wajah sakit hati semua kayaknya. Begitu gak, Bang? Abang kan begitu, ngasih bini hari ini besok diomelin, Bang, kalau udah salah. Sakit gak, Bang? Bapaknya jawabnya ragu-ragu. Masya Allah, kayaknya takut pas pulang pintunya dikunci. Pulang takut gak dibikinin kopi luwak kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Pak. Ya. Jadi tadi pil sampai disebut-sebut sama Ustadz. Pil ya, ibu-ibu nyeletuk pil KB gimana Ustadz katanya. Oh, pil KB mah gak apa-apa, Bu. Masya Allah. Silakan siapa yang mau nanya, Ibu? Oke, silakan. Nama dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ai dari Majelis Taklim Darul Sitrin. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita berbagi kepada tetangga ataupun teman, nah kemudian apa yang kita beri itu diposting di sosmed, seperti di WA, dengan mengucapkan terima kasih ya Ibu A gitu. Apakah nanti amal kita atau pahala kita itu sampai ke kita atau hilang gitu? Dan apa hukumnya? Seperti itu Ustadz. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, makasih banyak Bu Ai. Silakan Ustadz. Ini pertanyaan kekinian banget nih Bu ya. Kita ngasih orang, terus kita ngetek orang itu atau dikasih orang kita ngetek makasih ya Bu. Makasih ya Jeng. Ya Bu ya? Itu bagaimana? Sis. Besti. Ini jawabnya kapan ini? Oke begini. Bu. Sabar, ridho, ikhlas, cinta, syukur itu akhlak. Akhlak itu karakter. Karakter itu adanya di sini. Dia amal batiniyah. Bukan amal lahiriah, bukan. Karena dia amal jeroan, amal batiniyah. Berarti kagak ada kaitannya sama yang kelihatan. Apakah orang yang ikhlas itu berbanding, apakah orang yang sederhana itu berbanding sama orang yang kagak punya apa-apa? Enggak juga. Sederhana tuh sikap batin. Itu kiai sederhana banget. Ngapa emang kalau ceramah jalan kaki? Lah jamaahnya aja gak tahu diri, ngapa gak dijemput? Lalu ada yang datang, tuh kiai duniawi banget. Ngapa emang? Kesini bawa mobil mewah. Tidak ada kaitannya sombong dengan mobil mewah. Karena sombong juga dosa jeroan. Apakah dengan orang memposting kemudian dia distempel ria? Enggak bisa. Karena ria itu amal ini bukan amal lahir. Postingan itu lahiriah, bisa kelihatan. Saya ingin bilang belum tentu orang yang memposting itu ria, belum tentu. Sama artinya belum tentu yang gak posting enggak ria. Jangan-jangan gua dong gak posting, ikhlas gua. Ya, padahal bukan cuman dia yang ngasih, gue juga bedanya gue gak posting, dia posting. Nah ria tuh. Bu, paham gak Bu? Hanya mungkin dengan dia tidak memosting, ya potensi rianya lebih kecil. Kalau posting potensi rianya lebih besar. Tapi kalau dia bisa mengatur hatinya, enggak apa-apa. Jangan-jangan dengan dia memosting dia jadi motivasi orang buat sedekah. Pahala buat dia. Jadi sebelum posting, intinya nih, sebelum posting atur dulu yang di sini. Postingnya buat apa? Postingnya buat motivasi, buat terima kasih, bukan sekedar buat sensasi. Paham? Udah begitu dah. Ya, oke baik, alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz. Bu, Pak, jangan kemana-mana. Pemirsa, kita akan balik lagi. Tetap di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bu, tadi kita diingetin di Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah sama Ustadz Azhari Nasution ya.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerimanya. Bu. Kalau bantu orang, satu, jangan sambil cemberut. Ya, nih gue bantu nih ya. Jangan lagi, keseringan lo. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yuk kita lanjut ke kajian berikutnya masih dari surah Al-Baqarah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jumharudin, dan kali ini akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah, tafsirnya ayat 265 sampai 271. Untuk itu kami persilakan, silakan Kiai. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya nih rajin bersedekah nih. Amin. Atau rajin nerima sedekah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Terima kasih Ustadz David yang sudah mengantarkan tausiah kita. Tadi Ustadz kita sudah memaparkan jangan bersedekah sambil mengungkit-ungkit atau menyakiti. Karena sedekah seperti itu sedekah yang tidak berpahala. Ayat yang akan kita bahas ayat 265 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamatsali jannatin birabwah." Di ayat 265 ini Allah berfirman, sedekah itu seharusnya seperti apa? Sedekah itu yang pertama ibtigha'a mardhatillah, cari ridhonya Allah. Kalau kita cari ridho Allah, insya Allah sedekah kita nggak akan kayak Ustadz David tadi ya, keseringan lu gitu. Ini saya kasih nih ya, tapi lu harus kerja keras ya. Nah ini sambil memberi, sambil bikin orang baper seminggu. Nah ini yang akan berbuah pahala. Tapi yang menarik dari ayat 265, wa tathbitan min anfusihim. Ternyata sedekah yang kita beri itu untuk mengokohkan diri kita. Ternyata waktu kita bersedekah itu ternyata kita sedang mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Karena sedekah itu berat atau ringan ibu-ibu? Berat. Berat. Maka agar kita kuat melawan nafsu pelit kita, maka sedekah itu sebenarnya mendidik jiwa kita untuk menjadi orang yang dermawan. Jadi kita itu tidak pernah memberi sebenarnya untuk orang lain, sesungguhnya kita memberi untuk diri kita sendiri. Ada sebuah kisah orang buta. Malam-malam bawa lampu. Di jalan raya ketemu anak muda, kata anak mudanya, buta-buta kok pakai lampu. Dipanggil nih sama orang buta, sini dek sini. Saya ini pakai lampu ini ada gunanya loh dek. Yang pertama kata dia, agar orang yang jalan ngelihat jalan. Yang kedua, agar orang yang pakai mobil dan motor ngelihat saya dan saya tidak tertabrak. Jadi ternyata sedekah itu, infak itu sebelum untuk orang lain sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Makanya ada ungkapan seperti ini, memberi sama dengan menerima. Tapi menerima tidak pernah sama dengan memberi. Saya ulang lagi ya. Memberi sama dengan menerima. Tapi menerima tidak pernah sama dengan memberi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian ikuti instruksi saya. Coba tarik nafas semuanya. Hembuskan pelan-pelan. Nah yang kedua kalau saya belum bilang hembuskan, jangan hembuskan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik terus. Masih kuat? Masih kuat gak? Terus. Kira-kira kalau terus nanti akibatnya dibawa ke rumah sakit mana nih? Jadi orang yang tidak memberi itu seperti orang pikirannya narik terus, narik. Akhirnya sesek cepat mati. Betul nggak? Apa yang dirasakan ketika kita melepaskan napas? Karena kita memberi akhirnya kita bisa menarik.
tanpa kita bisa melepaskan, tanpa melepaskan kita tidak akan bisa menerima. Masya. Maka sedekah, infak adalah tathbitan untuk mengokohkan diri kita menjadi kuat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita itu nempel sama harta. Halo? Nyawa nempel sama apa? Harta. Makanya kalau orang pelit, hartanya ditinggal di dunia, pas mau meninggal, pindah ke alam akhirat, ternyata belum ada asetnya di sana. Kenapa? Belum disedekahin. Kira-kira mau nggak dia pindah ke alam barzah? Nggak mau. Kenapa? Nyawa nempel sama harta. Karena hartanya ada di dunia, maka dia berat sekali kemudian untuk meninggalkan hartanya itu. Sehingga malaikat harus memaksa dia. Tarik. Wanazi'ati gharqa. Tapi kalau orang bersedekah, ini hartanya telah dikirim ke alam akhirat. Telah menjadi rumah, telah menjadi kolam renang, telah menjadi kendaraan. Ketika malaikat kemudian ingin mengajaknya pindah, dilihatkanlah ke aset-aset yang telah dia kirim ke alam akhirat itu. Kira-kira dia mau tetap di dunia atau mau ke sana? Mau ke sana. Maka orang-orang yang berinfak akan tasbitan, akan kokoh dia nanti ketika ditanya oleh malaikat maut. Ketika ditanya saat di alam kubur, kenapa? Karena dia telah mengirimkan asetnya ke alam akhirat itu. Maka mau husnul khatimah? Mau husnul khatimah? Mau. Kirimlah sedekah ke alam akhirat agar nanti waktu mau dipindahkan kita senang pindah karena di sana ada rumah kita yang sudah kita kirimkan. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 267. Kalau tadi Ustadz kita mengatakan kalau sedekah niatnya yang bagus dong, jangan sambil caci maki. Ayat 267 surat Al-Baqarah. Ya biarkan anak kita ini, anak kita adalah bunga-bunga. Biarin ya. Biarin duduk yang manis ya anak-anak. Jadi bukan cuma niat kalau soal sedekah, tapi caranya juga penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Jadi bukan cuma niat saya sih ikhlas, tapi ngasih kuenya kue basi. Tapi yang diberikan adalah apa? Yang baik. Karena yang baik itu masih kita rasakan nggak kepemilikannya? Masih dirasa nggak? Tapi kalau barang udah jelek, biasanya kita tanyain nggak di mana tempatnya? Enggak. Berarti sebenarnya barang jelek itu sudah kita buang dari hati kita. Sesungguhnya barang jelek, sesungguhnya kita tidak memberi dari milik kita karena sudah kita buang kepemilikannya dari hati kita. Tapi sesuatu yang baik yang kita cintai itu betul-betul terasa kita miliki. Betul nggak? Handphone ibu kalau nggak kelihatan ditanyain, handphone baik. Suami ibu kalau nggak kelihatan ditanyain, jangan disedekahin. Tapi diperintahkan sedekah yang baik-baik ya Bu ya. Saya sedekah suami. Ada juga yang nggak mau sedekah suami. Kenapa? Orang-orang bilang, tuntut cerai aja suamimu itu, dia udah terkenal jahat di sini. Semua orang pasti akan membelamu. Apa kata istrinya? Iya sih memang suamiku jahat. Tapi aku tidak akan menuntut cerai. Kenapa? Karena kalau aku ceraikan dia akan menyakiti wanita yang lain yang akan menjadi istrinya. Yeah. Ya luar biasa ya. Subhanallah. Jadi maksudnya sedekah suami itu Ustaz? Ya. Oh bukan disedekain sama perempuan lain bukan Ustaz ya? Ya kalau ikhlas sih. Kata ibu masih banyak yang lain. Yang perlu disedekain. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Infakkanlah yang baik-baik dari hasil usaha kalian.
Jangan sampai kita ngasih tetangga nasi uduk, tapi nasi uduknya udah basi. Ya. Jangan sampai kita ngasih tetangga kue. Enak sih kuenya, tampilannya kemasannya enak. Pas ditanya sama tetangga, dari mana? Nyolong dari hajatan tetangga. Jadi jangankan kita, kalau bensin saja campur. Ibu-ibu misalkan ya, facial pakai oli bekas, kira-kira bagaimana Bu? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Yang jelek aja kita nggak suka, kita aja nolak dikasih yang jelek, betul nggak? Lalu bagaimana kita memberikan kepada Allah yang jelek, yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti kasihan juga malaikat jadi bingung ya. Ini nyatetnya pahala atau dosa nih kata malaikat. Jadi kalau mau memberi, berilah yang halal, berilah yang baik. Jangan sampai bikin malaikat bingung. Orang yang memberi dari harta yang haram, itu seperti ngirim barang ke kurir yang alamatnya adalah neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang rajin berinfak. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Pak. Sedekah yang baik, baik. Kalau mau ngasih orang baju bekas, dipilih jangan yang bolong-bolong yang dikasih. Baju yang masih mau kita pakai, yang bagus, kasih yang terbaik. Gitu juga dengan makanan, kasih yang terbaik. Jangan pas lagi bikin gulai kambing Ustadz, ya, yang dagingnya buat kita, jeroan buat tetangga. Jangan yang ini buat bagi-bagi. Mudah-mudahan kalau yang terbaik datang dari hati yang paling dalam, Allah balas dengan kebaikan buat kita semua. Amin ya Robbal. Bu, Pak, yang mau tanya siapa silahkan angkat tangan ya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz. Pertanyaannya terkait dengan hutang Ustadz. Kalau misalnya kita memberikan pinjaman, memberikan hutang gitu ya, tapi diumbar gitu ya. Itu kan mungkin biar cepat dibalikin gitu ya Ustadz ya. Nah, itu kan bisa jadi bikin sakit hati juga untuk yang mendengarnya ya. Nah itu bagaimana Ustadz, seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak siapa Pak? Pak Aziz, oke ya. Pak Aziz silakan Ustadz. Pertanyaan yang bagus ya. Ini masalah hutang. Kalau orang kita berikan hutang tapi dia nggak bayar-bayar gitu ya, hilang alamatnya. Apakah boleh kita kemudian mempublikasikannya? Kita tulis di sosmed, ini orang utang nggak bayar-bayar. Pada dasarnya hukumnya tidak boleh. Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang berhutang kepada kita dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tangguhkan. Nah, jadi kalau dia misalkan janji sebulan bayar, utang kita misalkan utang dia ke kita 5 juta. Kemudian dia mundur 11 bulan. Berarti kita kaliin tuh 5 juta kali 11 berapa tuh? Berarti kita telah menghutangi dia, pahala menghutanginya. Pahalanya ya, bukan bunganya, bukan. Pahala menghutangannya bukan 5 juta lagi sudah. Dikaliin per bulannya berapa dia menunda. Itu hitungannya seperti sedekah setiap bulan. Seperti dengan sedekah tiap bulan itu. Nah jadi tangguhkan. Tapi bagaimana Ustadz? Dia ini terus menerus kemudian menunda dan menunda tanpa ada kata pasti. Al-Quran mengatakan wa anta saddaku khairul lakum. Bersedekahlah, artinya halalkanlah itu. Tapi itu mudah atau tidak? Tidak mudah. Nah, asal hukumnya menurut Quran adalah kita tangguhkan. Bahkan kalau perlu
katakan kepada Allah, ya Allah si fulan itu ngutang kepadaku dan sudah menunda-nunda begitu lama ya Allah. Fulan tidak mau membayar itu ya Allah. Karena itu aku meminta engkaulah yang membayarnya ya Allah. Aku minta kau menggantinya ya Allah. Si fulan sepertinya tidak mau membayar hutang. Atau tidak sanggup membayarnya. Atau tidak sanggup membayar hutang. Karena gini, kamu tuh gak punya uang atau sebenarnya gak niat bayar hutang. Ya, ya. Kan ada yang begitu. Kalau tidak sanggup dia makan pakai apa? Nah karena itu yang pertama asal hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kalau orang ini sudah biasa ngutang tapi gak bayar. Sudah jadi kebiasaannya. Maka kita boleh kemudian mempublikasikannya untuk menyelamat orang lain yang belum jadi korban. Nah itu kalau dia udah biasa, kebiasaannya boleh dipublikasikan. Iya. Allah Okay. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, biasanya nih korban pinjol nih ya. Itu pinjolnya masuk ke medsos, nagihnya di medsos. Saya pernah ada orang yang nagih salah seorang yang saya kenal ke DM saya. Mas tolong kenal ya sama ini, dia udah hutang sama pinjol. Tolong suruh dia bayar. Kalau Anda enggak, malah saya yang disumpahin. Kalau Anda enggak nyampein, Anda saya akan sumpahin 7 turunan. Walah saya bilang, yang pinjem siapa, yang kena siapa. Ada yang begitu ada? Ada. Nah kalau kayak gitu gimana Ustadz? Kalau sampai, ya itu kan perusahaan ya. Nah kayak gitu gimana Ustadz? Ya kalau perusahaan harusnya memang ya harus ada regulasi dari pemerintah yang juga menjamin kehormatan dari orang yang minjem. Kenapa? Karena jangan sampai kita memberikan hutang tapi kemudian menghancurkan harga diri orang. Ya. Karena sesungguhnya dalam Islam Pak Mas David, Ya. Menghutangi itu bagian dari tolong menolong. Ya. Sementara berbagai macam instansi tadi menghutangi untuk mendapatkan. Iya, iya. Dapat uang profit dari situ. Ya, kalau dalam Islam menghutangi itu adalah saling berkasih sayang, saling tolong menolong. Tapi lembaga biasanya menghutangi dalam rangka memperkaya diri. Inilah perlu intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari keburukan institusi yang tadi memberikan hutang tadi. Baik Ustadz, baik Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan jadi masukan buat kita semua ya. Bu, kalau ada orang ngutang, ibu ngutangin orang, orangnya belum mampu bayar, sabar, insya Allah akan dibayar. Nggak boleh pakai medsos gitu ya Ustadz ya. Nggak usah sabar aja dulu. Tapi kalau ibu lihat emang orang yang nggak mampu, ya Bapak lihat orang yang nggak mampu Pak, doa sama Allah kata Ustadz tadi, bilang ya Allah aku ridho ya. Ya, engkau yang bayar. Aku maafan bang, kalau perlu ibu telepon orangnya, udah nggak usah dibayar, lunas ya, sodakoh dari saya. Tapi nggak usah jangan sampai ngomel ya. Udah gue bayar, lunas ya. Uang sodakoh nih, yang ngutang lagi. Ya, nggak baik-baik, udah nggak apa-apa. Ridho, udah selesai. Bisa bu? Berat banget ini mukanya. Soalnya 100 juta. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi dan kita akan berbagi keberkahan ini. Bersama dengan Luwak White Coffee dan Ustadz Azhari Nasution. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee nih. Alhamdulillah. Sekarang yang bisa jawab bapak-bapak, ibu-ibu ada keberkahan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Kira-kira ada yang mau nggak nih? Angkat tangan silakan. Oke, saya pilih ya. Bismillah Bapak, ini yang paling istiqomah angkat tangannya. Silakan Pak, maju ke depan. Iya. Jangan lupa dipotong pajak. Oh nanti ya. Kecepatan, belum dikasih hadiah udah dipotong pajak. Oke silakan. Bapak siapa namanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Amin. Ahmad Amin. Panggilannya? Amin. Pak Amin. Kok ibu-ibu tahu semua? Oke, udah siap Pak? Insya Allah siap. Udah siap dapat hadiah? Insya Allah siap. Jawab pertanyaannya. Nah pertanyaannya adalah
surah apa yang kita bahas di tema kali ini yang bicara tentang sedekah di program ini? Silakan. Surat Al-Baqarah. Betul Bapak Ibu? Oke, karena Pak Amin bisa menjawab maka Pak Amin mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Oke pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan diterima Pak Amin. Mudah-mudahan senantiasa dalam liputan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di program kita Cahaya Hati Indonesia. 2 segmen sudah kita lewati dan masing-masing tadi membahas kajian ya tafsir dari surah Al-Baqarah. Tema yang kita angkat adalah mengenai berbagi dan bersedekah. Tapi kalau mau bersedekah mukanya jangan asem dong. Kalau sedekah jangan nyakitin dong. Betul apa betul? Baik, sekarang sudah hadir bersama kita di Masjid Sitrin As-Salam. Sudah ada guru kita yang tadi sendiri-sendiri ya. Ada Kiai Haji Jemharudin dan juga Ustadz Azhari Nasution. Kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya silahkan angkat tangannya, silahkan. Ya oke, banyak banget. Yang di belakang deh ibu silahkan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Rani ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana caranya jika seseorang memiliki kemampuan tidak berkemampuan secara finansial, tetapi ingin bersedekah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bingung jawabnya kalau waalaikum jawabnya. Makasih Bu. Silakan Ustadz Jemharudin, fadhol. Izin Ustadz ya. Bagaimana caranya orang nggak punya harta tapi bisa bersedekah? Sedekahlah dengan akhlak. Karena kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu sedekah. Kenapa kok akhlak ini bisa menjadi sedekah? Ramah, menyapa itu sedekah. Karena tujuan dari bersedekah itu untuk membahagiakan orang kan. Makanya Ustadz, sebelumnya Ustadz, sedekah itu apa sih makna dari sedekah itu sendiri gitu Ustadz? Sedekah itu akar katanya dari kata jujur. Siddiq, ya. Makanya Abu Bakar disebut Siddiq. Kenapa? Selain karena dia membenarkan apa yang dikatakan Nabi, beliau rajin bersedekah. Jadi sedekah, pemberian itu bukti sidiknya keimanan kita. Semua orang yang mengatakan cinta tapi tidak memberi itu dusta. Kan Bu, mendingan kata I love you atau mendingan transferan Bu? Transferan kata ibu-ibu. Jangan ada dusta ibu-ibu. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita memberi orang adalah membahagiakan orang. Makanya tadi Ustadz Azhari tadi mengatakan, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan caci maki. Kenapa? Karena tujuan bersedekah itu untuk menyenangkan orang. Nah, akhlak yang baik menyenangkan orang atau tidak? Menyenangkan. Nah, jadi berperilaku baik, berakhlak mulia itu adalah sedekah. Tapi jangan mentang-mentang senyum itu sedekah, setiap tromo lewat disenyumin terus. Senyum kenapa lu senyum-senyum?
Kata Ustadz senyum itu sedekah. Pas dibuka kasihan DKM. Isinya senyum semua. Gitu. Besok ada tagihan listrik bayar pakai senyum. Gitu ya. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jadi kalau misalnya nggak ada uang, mau bantu, mau sedekah ya, lakukan dengan amal kebaikan. Salah satunya diantaranya bisa dengan senyum, ya gitu Ustadz ya. Ada lagi ayat yang menarik. Apa Ustadz? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang tidak bisa memberi, menganjurkan orang yang punya untuk memberi. Oh, menganjurkan juga boleh Ustadz? Ya itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. miskin. Iya. Orang mendustakan agama, kenapa? Karena dia tidak menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Subhanallah, kalau ada orang bersedekah 1 miliar gara-gara kita yang mengajaknya, maka seolah-olah kita lah yang bersedekah dengan uang 1 miliar itu. Masya Allah, ya Allah, aduh. Subhanallah. Masya Allah, Jadi masih makasih. tetap ada. Iya, jadi langsung pada mikir lain kali. Ada lagi, Ada lagi? nangis kalau nggak bisa sedekah. Nangis? Iya. Dalam ayat Al-Quran ketika ada sahabat yang mau ikut berperang, tapi nggak ada Nabi punya kendaraan untuk membawa mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang dengan air mata menetes karena tidak mampu bersedekah. Allah. Kita tuh jarang menangis karena tidak beramal soleh. Betul nggak? Betul. Nangis kita tuh akhir bulan itu nangis. Iya. Termasuk sama nangis pas lihat buku tabungan Ustaz. Baik, Bu sudah terjawab ya Bu ya? Bu, udah ya? Oke baik, silakan siapa lagi yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya Ibu, nama Ibu siapa dan pertanyaan apa? Tolong mic-nya diserahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh sedikit berdiri, sedikit? Iya, oke gitu ya. Ya. Saya dengan hikmah, tanya dong Ustadz. Ya silakan. Bagaimana hukumnya orang yang sudah memberi atau menolong itu, setelah itu diungkit Ustadz. Terus bagaimana kita menyikapinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari, fadhol. Bagaimana kalau ada orang yang memberi, lalu kemudian setelah itu dia mengungkit-ungkit pemberiannya? Iya, Ibu, maaf Ustaz. Sebagai apa nih? Maaf Ustaz. Ya. Ibu nama Ibu siapa tadi? Hikmah. Ibu? Hikmah. Hikmah. Ya. Oh Ibu Hikmah. Ya silakan Ustaz tadi. Maaf udah sebenarnya. Ya saya belum begitu paham pertanyaan, maksudnya gini. Apakah kita sebagai pihak ketiga mengomentari ada orang yang ngasih sedekah lalu kita ngelihat ada orang dia dermawan tapi suka ngungkit-ngungkit. Maka yang kita bisa lakukan kita mengambil pelajaran atas setiap episode yang ada pada orang, kita ambil pelajaran. Ibrohnya apa nih buat kita? Yeah. Oh nanti kalau saya bersedekah ya kalau bisa saya jangan begitu. Itulah cara orang beriman mengambil hikmah, mengambil ibroh. Mirip seperti Bu Hikmah yang bertanya. Jadi ada orang baik dia dapat hikmahnya, ya, dan ada orang yang kurang baik dia kemudian mujahadah agar tidak melakukan hal yang sama. Nah, bagaimana kemudian kalau ada orang yang ngasih sedekah sama kita lalu menjelek-jelekkan kita dan menyakiti hati kita? Yang bisa kita lakukan adalah berprasangka baik. Mungkin dia menjelek-jelekkan itu untuk mengkritik kita, tapi kritiknya litarbiyah bukan litta'riyah. Mendidik jiwa kita bukan menelanjangi kita, bukan membunuh karakter kita, tapi mendidik kita. Begitulah cara orang beriman supaya hikmah itu tetap dia bisa ambil dari mulut siapapun. Jadi kalau ada orang yang ngenyek-ngenyekin orang yang udah disedekahin, jangan digibahin lagi Bu. Tuh lihat tuh, katanya mah dermawan tapi suka ngungkit-ungkit. Wah udah sama kita kayak dia. Ya. Jadi ambillah hikmah dari episode orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita yang ngalamin Ustadz gimana Ustadz? Mohon maaf nih. Kita yang sedekah? Ya kita yang sedekah. Kadang-kala begini, seringkali ada dalam ilmu psikologi itu namanya martir syndrome. Dia ngerasa dia yang bantu, dia tulang punggung keluarga, dia yang support semuanya, dia yang
ibaratnya sendiri dia sendiri, tapi dia nggak dihargain sama orang gitu. Dia ngerasa kok orang kalau giliran saya mati-matian buat mereka, mereka kok ke saya enggak gitu. Bahkan kadang-kala apa yang kita berikan itu nggak dihargai, sedekah yang nggak dihargai gitu Ustaz. Ya. Nah itu gimana? Itu termasuk nggak kita orang yang memuji kita atau mengapresiasi kebaikan kita, siapa lagi kalau bukan kita. Maka berterima kasihlah dengan diri kita dan apresiasilah diri kita karena kita udah banyak membantu orang. Tapi itu jawaban belum mentok tuh. Nah, ada kacamata Islam yang lebih beyond dari itu. Dalam Islam kita dituntut beramal sidqut tawajjuh, hanya untuk Allah aja. Allah yang menjadi pusat perhatian, bukan diri kita. Karena kalau self care kacamatanya masih egosentris. Dia ingin dinilai, dia ingin dipuji, dia ingin dihargai, dia ingin diapresiasi. Maka sampai kapanpun kelihatannya sembuh, tapi seolah-olah dia menyimpan racun dalam tubuhnya dan semakin lama semakin bengkak dan membisul rohaninya. Kan begitu tuh. Tapi ketika yang menjadi pusat adalah Allah, bukan egosentris tapi teosentris. Jadi apapun yang orang caci meski orang tidak apresiasi, ya udah, saya sedekahnya bukan buat dia. Allah yang suruh, selesai. Dan Allah yang saya cari, man wajadallaha wajada kulla syai'. Siapa yang dapat Allah, dia dapat semuanya. Tapi wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang ninggalin Allah, dia nggak dapat apapun. Jadi ibu mau dapat semuanya bu. Dapetin Allahnya, sedekahnya karena Allah, bukan karena diapresiasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, nah ini Ustadz ada pertanyaan nih Ustadz nih. Kalau tadi kan kita yang membantu saudara, bantu keluarga sampai muncul martir sindrom dalam hati kita. Nah sekarang buat orang yang dibantu ya, itu kan buat mereka ngerasa ini kayak hutang budi. Maaf misalnya seorang kakak yang nyekolahin adiknya. Atau tetangga yang bantu anak yatim sampai dia sukses, sampai berhasil. Nah adabnya kita sebagai orang yang dibantu ya, itu ada hutang budi nggak sih? Dan wajib gak sih kita balas hutang budi? Mungkin Ustadz Jumarudin dulu sebentar, silakan Ustadz Fadol. Ya, bagaimana sikap kita yang diberi? Subhanallah. Kita gak suka mulutnya kan yang caci maki kan, tapi suka duitnya kan? Betul gak? Halo? Ya agar adem, ya fokus kepada pemberiannya, jangan fokus kepada caci maki dia. Okay. Karena pihak yang butuh memang berada di bawah. Tapi harus ingat orang-orang yang memberi, mereka memberikan hartanya orang miskin, bukan memberikan harta yang punya dia. Makanya to'amul miskin, bukan it'amul miskin. To'amul miskin berarti makanannya orang miskin. Kalau it'amul miskin, memberi makan kepada orang miskin. Seolah-olah makanan itu punya saya lalu kita berikan. Tapi kalau to'amul miskin, memang makanan mereka, rezeki mereka ada di tangan kita. Ya. Ada di tangan kita. Makanya innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Wahai orang-orang yang punya, ingat kamu itu diberi rezeki, dikayakan disebabkan orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian. Boleh jadi kalau adik kita tidak kurang, kita nggak banyak rezekinya. Boleh jadi kalau keluarga kita yang lain itu orang-orang yang punya, mungkin rezeki kita juga nggak banyak. Tapi Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita menjadi jalan kebaikan. Kalau Allah langsung yang ngasih, kapan kita dapat pahala? Ya Allah, iya, benar-benar. Nah kalau ada orang berbuat baik, balas. Apa bu? Balas. Balaslah paling tidak sepadan. Tapi kalau bisa balas lebih. Kenapa? Karena menerima itu kita telah, gini, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, dia telah membeli hati kita. Dia berbuat baik lagi 2-0. Berbuat baik lagi 3-0. Orang yang berbuat baik kepada kita, dia telah membeli kemerdekaan kita. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah tidak, kita harus membalas, kita harus membalas. Sepadan, lebih, atau kalau tidak ada cara membalas yang baik. Katakan kepada orang yang memberi, aku tak punya uang untuk membalasmu.
maka aminkanlah doaku sebagai balasanku kepada kebaikanmu. Doakanlah di hadapan Allah, ya Allah tambahkan rezekinya, berkahi. Lalu setelah itu kita bilang kepadanya, lunas ya. Gitu Ustaz ya? Oh iya. Makanya jangan pernah hutang kepada Pak Budi, karena kita nggak pernah akan balas budi. Iya. Gak bisa balas budi itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, silakan mungkin Ustaz Azhari bisa menambahkan lagi atau mungkin punya perspektif yang lain, silakan Ustaz. Fadol. Ya, apakah gimana kita sebagai orang yang udah dibantu sama orang ya, kan kita punya utang budi, kira-kira utang budinya kita wajib bales nggak? Gitu. Oke, dalam Islam ada beberapa term. Ada namanya adil. Adil itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Namanya adil. Ada lagi namanya zalim. Membalas kebaikan dengan keburukan. Air susu dibalas sama air tuba. Air tuba apa sih Bu? Air tebu kali bukan ya? Gue main nyebut-nyebut aja, tuba kagak tahu. Air susu dibalas pakai air combe. Ini zalim, dikasih kebaikan tapi dia balas dengan keburukan. Ada level yang lebih hebat daripada adil. Namanya ihsan. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Atau membalas keburukan dengan kebaikan dan membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Masuk kantor kudunya jam 9. Lalu ada yang masuk jam 9:10, zalim. Ada yang masuk jam 9 pas, adil. Ada yang masuk jam 9 kurang, ihsan. Kebaikannya melampaui standar kebaikan. Ada orang yang udah disantunin kakaknya, dibiayain. Dan dia balas dengan kebaikan yang lebih. Dia bukan cuman adil, dia ihsan, muhsin. Dan Allah mencintai orang yang berlaku ihsan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Jadi ada adil yang membalas kebaikan dengan sama baiknya. Bahkan yang lebih baik lagi dengan ihsan. Membalas kebaikan yang lebih. Tapi dasarnya tadi lillahi ta'ala. Semoga Allah beri keberkahan buat kita semua. Bu. Pak. Dan mana-mana tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tadi kita sudah berikan kesempatan bertanya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang ada di Masjid Sitrin As-Salam ya. Dan sekarang kita juga beri kesempatan nih untuk Anda pemirsa yang bergabung di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Silakan kirim pertanyaannya ke media sosial ya. Untuk kesempatan pertama langsung kita bacakan nih pertanyaan dari medsos. Pertanyaannya adalah kita lihat. Assalamualaikum Ustadz, jika orang tua sering mengulang pemberian atau pengorbanan mereka ke anak sampai anak tersebut tertekan, bagaimana penyelesaiannya dan hukumannya? Oh maksudnya menyebut-nyebut kali ya, menyebut-nyebut tentang pengorbanan mereka sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak. Kamu gak lihat perjuangan papa, jungkir balik. Emang papa kerjanya di sirkus apa ini? Jungkir balik itu cari uang buat kalian. Nah sampai anaknya tertekan gitu ya. Ya, coba ditetap taruh pertanyaannya biar nggak salah.
Nah pertanyaannya tadi apa? Terakhirnya, boleh kita lihat? Ya, bagaimana penyelesaian dan hukumannya? Mungkin silakan Ustadz Azhari, fadol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertanyaan yang bagus banget. Bagaimana kalau punya orang tua yang dikit-dikit ngungkit-ngungkit apa yang sudah dikasih. Ini kita semua orang tua nih ya barangkali Bu ya. Mungkin ada yang belum jadi orang tua. Begini kacamatanya. Yang pertama dari kacamata orang tua. Untuk orang tua tentu kita terus belajar jadi orang tua. Tahu nggak Bu? Yang paling profesi paling sulit itu apa? Jadi orang tua. Iya nggak Bu? Betul nggak Pak? Betul. Iya. Gak ada sekolahnya Ustadz. Oh gak ada sekolahnya. Dan guru kita itu siapa? Anak kita sendiri. Saya punya media sosial di beranda saya khusus histori tentang anak saya. Saya kasih judulnya Guru Kecilku. Karena bagi saya anak itu guru kita. Dialah yang mengajarkan kita untuk jadi orang tua. Karena gak ada sekolahnya. Pak, ilmu parenting terhebat adalah anak. Anak kita ngambek. Anak kita denial. Oh berarti gak cocok, caranya gak efektif. Makin ngebangkang, oh berarti caranya gak cocok. Rubah lagi. Terus anak kita adalah guru kita. Ya, karena itu bukan hanya anak yang salah, orang tua juga punya salah tuh. Kita nih, saya sebagai ayah, istri saya sebagai ibu, kita juga punya salah. Itulah kita perlu evaluasi. Nah mungkin termasuk yang demikian dengan mengingatkan, kamu gak lihat ayah udah kerja. Mungkin jika diungkapkan sekali, 2 kali, 3 kali bisa memberi kesadaran buat anak. Tapi jika itu mulu tiap hari, telinganya baal. Tahu baal? Apaan? Kagak masuk Bu. Iya. Ntar dia ngejawab, lah emang kewajiban situ. Buyar urusan. Jadi at-tariqah aham minal maddah. Cara kadang-kadang lebih penting daripada tujuan. Tujuannya baik tapi cara negornya gak baik, hasilnya 0. Sebaliknya untuk anak. Ya, kalau kita diomelin orang tua sama ibu sama ayah, kacamata yang mesti kita pakai, dia marah karena sayang. Begitu memang. Nah cuman kan tidak semua anak punya kacamata itu. Apalagi anak zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Kayak curhat ini orang tua saya. Dia anggap orang tuanya benci. Kalau dikasih peraturan yang banyak, ini membuat anak luka batin. Ilaha. Macam-macam sekarang teori parenting tuh. Iya betul. Negor dikit luka batin. Iya. Kasih peraturan dikit diskriminatif sama anak. Coba, padahal kita bisa jadi begini karena metode pendidikan orang tua kita dulu. Betapapun metode mereka tidak 100% benar. Jadi ambil metode yang dulu yang baik dan gabungin sama zaman sekarang. Karena anak itu ibnu waqtih. Anak itu sesuai sama zamannya. Dan anak gak boleh ngelihat orang tua kalau marah dikit. Ini ayah benci saya. Enggak. Maka kata orang itu anak kayak ibarat teknologi zaman dulu sama yang sekarang tuh Pak. TV dulu coba. Kalau rusak gambarnya burem, apa yang Bapak lakuin? Keprak. Tepok. Ditepok. Hidup gak? Hidup. TV sekarang ditepok. Hidup. Mati. Anak dulu ditepok nyala. Makin kuat karakternya. Yang sekarang cengeng bener. Belum ditepok. Masih dipelototin. Nangis. Luka batin. Trauma. Trauma. Masya Allah. Bu. Pak, jadi orang tua nggak gampang, tapi kita harus belajar. Dan guru terbaik dari kita ini bagi untuk jadi orang tua adalah menurut Ustadz Azhari adalah anak-anak kita. Mengenal anak kita, pelajari karakternya, karena tiap anak karakternya beda-beda. Betul apa betul Pak? Ada yang harus dikerasin, ada yang nggak harus dikerasin karena baru diomongin dikit udah langsung nurut. Ada yang begitu ada? Ada, nah itu dia. Baik. Nah sekarang kita kasih pertanyaan deh buat bapak-bapak atau ibu. Yang laki-laki dulu silakan. Angkat tangannya Bapak. Silakan Bapak angkat tangannya. Oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya kenalkan diri, nama saya Imam Saputro. Saya ingin bertanya bagaimana adab sedekah
cara Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bapak namanya Bapak Imam. Imam ya, Ya. Pak Imam ya. Silakan Ustadz Jumaruddin Fadl Kiai. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Dari niat, ya, kemudian yang diberikan yang terbaik. Apa adab bersedekah? Adab yang pertama adalah dalam bersedekah hendaklah yang kita beri itu kalau bisa tidak tahu kalau kita yang memberi. Nah karena itu lembaga-lembaga zakat itu ada salah satu fungsinya agar penerima zakat tidak langsung bertemu dengan yang memberi. Kenapa? Karena saat kita memberi, kita kan di atas dan dia di bawah, dia terhina. Otomatis. Karena itu salafus soleh dulu sebagian saat ada orang yang meminta, dia matikan lampu lalu dia beri. Kenapa? Aku tidak ingin melihat kehinaan wajahnya saat dia menerima uang. Nah itu adab selain tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita di awal ya. Jangan caci maki. Ya kan? Dan yang berikutnya ketika kita memberi. Sebaiknya berikanlah pemberian yang disukai oleh yang diberi. Bukan yang kita sukai. Nyambung gak nih? Iya. Kalau dia sukanya bajunya warna merah, jangan kasih yang hitam. Jadi mindset memberi itu adalah mindset yang diberi, bukan mindset kita yang memberi. Nah apa yang disukai, apa yang disenangi oleh yang diberi, nah itulah kita memberi. Kalau ngasih ustadz, ngasih buku, suka. Iya. Betul ya? Betul. Kalau kasih orang miskin mungkin bentuknya beda lagi. Nah jadi yang pertama tadi jaga jangan sampai yang diberi ini merasakan terhina dengan pemberian kita. Iya. Yang kedua kita pikirkan apa yang paling dibutuhkan dan disukai oleh orang yang kita beri ini. Nah tentu ada adab-adab yang lain yang mungkin nanti disampaikan oleh Ustadz kita. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz Jumaruddin. Mau ditambahkan Ustadz? Halas? Oke, baik. Itu tadi 2 pertanyaan ya, sudah terjawab semuanya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu nama? Nama saya Suparti. Mohon izin bertanya Ustadz. Ya. Misalkan ada pejabat nih yang suka bagi-bagi bantuan sosial. Iya. Nah ternyata kita tidak tahu kalau itu bantuan itu hasil korupsi. Waduh. Bagaimana hukumnya? Apakah itu termasuk kita makan uang haram? Oke, itu partai mana Bu? Banyak. Ya, jangan disebut. Jangan. Nanya doang. Nanya kan bagi-bagi. Jangan pakai ditanya. Iya. Iya. Susah nyari yang enggak. Iya. Susah nyari yang enggak. Makasih Bu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Azhari Fadl. Tapi enggak semua loh Bu. Enggak. Di tempat yang baik belum tentu semuanya baik. Setuju nggak? Betul. Satu ketika ada yang ngomong ke Buya Hamka. Buya, saya baru dari Tanah Suci, katanya di Tanah Suci itu nikmat ibadah dan lain-lain. Tapi sampai di sana biasa aja. Ngapa emang? Begitu saya sampai di sono, yang saya temuin beda dari yang orang omongin. Apa? Banyak wanita yang kagak bener, yang jual diri di sono tuh. Ya. Sama aja sama Indonesia. Apa jawaban Buya Hamka? Emang orang hanya akan ditemui dengan apa yang dia cari. Lah emang yang ente cari sebelum berangkat juga wanita. Begitu sampai sana dapatnya wanita yang gak bener. Jadi di tempat yang baik belum tentu orangnya baik. Apakah di Tanah Suci semua orangnya suci? Enggak. Nah, jangan lemes jawabannya Bu, yakin Bu. Apakah di Tanah Suci semua orangnya suci? Kagak. Mana buktinya? Lah kita nyampe. Kan kita kotor bener ini. Nyampe di Tanah Suci. Sebaliknya di tempat yang gak suci belum tentu semua orangnya gak suci. Ada orang baik. Ada orang yang tetap teguh. Ada di satu institusi. Saya ketemu seseorang yang kalau saya sebut mungkin kita semua beranggapan kurang baik. Betapa kagetnya saya. Mungkin
awalnya saya ainus sukhti melihatnya dengan mata yang kurang baik. Tapi begitu saya tahu ternyata seseorang yang berada di institusi ini apa dia bilang? Saya alhamdulillah Ustadz hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Saya bilang kemudian ini Anda mungkin ikut party segala. Enggak, alhamdulillah tidak. Saya betul-betul menjaga pergaulan saya. Luar biasa. Itu, nah termasuk ketika kita dapat uang dari seseorang yang kita tahu latar belakangnya, dia pejabat, dia ini, apakah berarti uangnya hasil korupsi? Belum tentu. Mungkin dia punya usaha, ya. Mungkin memang murni dia memberi karena dia dermawan. Jadi juga belum tentu itu uang korupsi. Nah jika memang uang korupsi dan kita nggak tahu ternyata haram, maka rufi al-qalam, diangkat beban taklif itu karena kita nggak tahu apa yang mau dicatat kalau kita nggak tahu. Kalau kita tahu Ustadz itu duit haram? Ya kalau kita tahu beda ceritanya. Ya maksudnya gini Ustadz, kita lagi butuh nih ya kan. Tahu-tahu dapat bantuan, sedekah nih, ditolong. Kita tahu nih orang memang duitnya duit nggak bener. Dosa nggak kita Ustadz? Iya itu jawabannya akan panjang. Kalau darurat mengancam nyawa babi jadi halal. Oke. Saat itu kita emang butuh makan dan kagak ada duit yang bisa diterima kecuali duit yang haram itu. Ambil buat nyelamatin nyawa doang. Bukan buat investasi emas. Sekadar untuk bisa hidup. Sekedar untuk bisa hidup. Ya. Begitu udah tinggalin. Bahkan jangan sampai untuk bisa hidup. Ya. Ini banyak cara pandang ulama, ada yang mengambilnya tetapi bukan untuk dirinya, tapi untuk ngebenerin jalan, ngebenerin jembatan. Jadi bukan untuk santrinya, bukan untuk pesantrennya, tapi dikeluarkan lagi ke maslahatan publik. Karena kalau nggak diambil, dia ngasih ke tempat yang nggak bener, makin populer yang nggak bener itu. Tapi begitu diambil sama yang bener, dikasih ke jalan, dikasih ke dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Jelas ya Bu ya? Apa? Kalau dikasih gimana? Kata Ustadz lihat dulu ya kan? Habis itu langsung terima aja. Emang ini perlunya ada host emang. Udah panjang ceritanya ya kan? Jadi gimana kalau dikasih terima. Kompak semuanya ya Allah. Oke kita lihat di sosmed yuk. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Oke banyak nih alhamdulillah. Ya jika ada orang yang menyakiti kita minta pertolongan ke kita. Haruskah kita menolongnya padahal kita nggak ikhlas? Ustadz Jumarudin silahkan. Ya, padahal kita nggak ikhlas harus nolong nggak? Ya, luar biasa ya. Lebih baik memberi nggak ikhlas daripada tidak memberi dan pasti tidak ikhlas. Ya. Jadi bagi kita memberi itu, kalau kepada orang baik kita beri, itu biasa. Ya. Iya kan? Jangan-jangan pemberian itu transaksional. Iya kan? Dagang. Berharap gitu ya. Ya lu baik, gue balas. Iya kan? Ada harapan kebaikan. Justru salah satu cara melatih ikhlas itu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Karena kita melakukan kebaikan itu bukan karena dia baik. Tapi karena Allah yang memerintahkan kita berbuat baik, bukan karena kita baik. Orang-orang seperti ini jauh lebih bahagia. Kepada suaminya dibilang apa? Saya pasti akan menghormati suami saya meskipun walaupun. Meskipun walaupun. Aman tuh jadi istri, betul nggak? Betul. Suami pun ketika dia menyayangi istrinya dengan kalimat ini. Saya akan menyayangi istriku meskipun walaupun. Saya akan tetap berbuat baik kepada tetangga meskipun mulutnya asem. Ya. Pedas, harga cabai lagi mahal. Karena ini tidak pernah antar aku dengan orang itu. Tetapi ini selalu antar aku dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Itu yang akan membuat kita akan senantiasa berbuat baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, kalau mau nguji, Pak, Bapak nggak diajak ngomong diem aja ini.
kalau mau nguji kita sudah ikhlas atau belum, memang benar ya. Kata kiai dan ulama itu bantu orang yang nyakitin kita. Ya, kalau dia jahat sama kita, dia lagi sulit, kita bantu. Walaupun berat tapi niatin lillahi ta'ala. Insya Allah kita udah ngelatih diri kita untuk jadi orang-orang yang ikhlas. Justru cara membuat orang jahat menjadi baik adalah berbuat baik kepada dia. Masya Allah. Baik, jangan kemana. Justru itu cara membuat orang jahat menjadi baik adalah dengan berbuat baik kepada. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia. Luar biasa. Assalamualaikum. Bu. Bu. Pak. Pak. Saya pantun boleh? Dari Kampung Melayu ke Cikunir. Kita ngaji yuk. Hayu sama Kiai Munawir ngajir. Duhai senangnya pengantin baru. Kok pengantin bau? Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu menjadi keluarga yang selalu nomor 1. Amin. Ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Insya Allah hari ini menjadikan bukti bahwa kita akan mendapatkan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita mengharapkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya Robbal Alamin. Ya Robbal Alamin. Makanya kita sering sholat. Saya sering baca sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il iso da bida sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ya. Ada yang nenek cuma mangap gitu. Ya Allah, ini panitia salah nyusun. Apa? Nenek-nenek taruh semua di depan. Ya Allah. Alhamdulillah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bu, kenapa sih? Ini apa ketawanya di begini-begini? Ya Allah. Nah kalau bapak-bapak kan luar biasa. Alhamdulillah. Nah kita mau ngaji surah Al-Alaq ayat 11. You understand? Yes. 11 mah gajah. Itu 11. Ini ayat berapa? 11. 11. Iya kira-kira. 11. Iya. Ya Allah. Ayat berapa tuh? Ayat 11. 11. Ayat 11. Bahasa Padang sabale. Sabale, 2 bale, 3 bale. Ya Allah. Kualat.
Ki David, sekarang kita mau belajar bareng-bareng. Iya. Mau langsung kita ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalam Allah yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Hebat Al-Qur'an. Kenapa? Itu bahasanya nggak ada yang beda-beda. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau sholat bahasanya sama kan? Sama. Ya iya, kagak ada yang alhamdulillah nggak di Inggris nukut aja. bahasa Ya maksudnya tetap alhamdulillah ya alhamdulillah. Pakai bahasanya tetap bahasa Quran. Itu karena kemurnian. Dengan kemurnian ini, apalagi ini bukan bulan Syawal. Iya. Segalanya ditingkatin. Amin. Yang tadinya sayang tambah sayangnya. Amin. Bu. Kagak amin napis. Ini mohon maaf. Ustaz tambah sayang. Baru kali ini saya ngobrol liatin nenek-nenek mulu ya. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama belajar bareng ngaji bareng-bareng ya, Bu. Ya. Pak Bu. Ya. Ngaji bareng-bareng ya. Iya. Mama. 1, 2, 3. Ini kompak, nggak tahu bapaknya deh, nggak ada. Coba tes bapaknya. Papa. 1, 2, 3. Keren baru nih Kak. Ya Allah, kagak mau kalah, ternyata orang bapak kan nggak mau kalah, ya kan? Bu. Ya. Ini mohon maaf saya di atas ya. Ya. Saya di atas. Ibu-ibu di bawah ya. Yuk kita bareng. Maaf Pak. Ya Allah, kalau mama kalau nggak begini, ya Allah ngajinya makan getuk daun yang lembreh. Yang ngaji ngantuk bibirnya doble. Ya Allah, subhanallah. Tahan aja, tahan Mak. Ya Allah. Ini sampai kepinggal-pinggal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda. 1, 2, 3. Au amara bit taqwa. 1, 2, 3. Au amara bit taqwa. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke. David. Okay. Ini kalau bareng-bareng mah kompaknya cakep bener ya. Iya. Coba tuh Bu ini nih. Nih yang coba kita tes. Coba. Ayo. Udah lagunya sama enggak? Ya Allah. Ayahnya tadi udah jajaran. Ini udah saya incer dari tadi. Ya Allah. Ayo Bu silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Sadaqallahul azim. Bu, jenengannya siapa? Ibu Ai. Oh, Ai ini. Ibu Ai. Oh, Ai. Ani. Ai. Asal semuanya dijadiin. Ini jamaah assalam semua kan? Ya. Ibu asli dari mana sih? Dari Tasik Ciawi. Kumaha da mah. Alhamdulillah pangestu Ustaz. Pangestu. Aya nu salakina? Nyondong di bumi. Aja ke bumi. Ke bumi sorangan dia. Aduh, ya Allah. Sok pamajikan, salaki. Makasih banyak Bu. Ya Allah, makasih Bunda. Ya Allah. Bapak. Coba.
Jangan main tunjuk-tunjuk, saya maunya bapak. Bapak main begini aja, orang pengennya ke bapak. Ayo Pak, pakai irama yang sama Pak tadi ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita in kana alal huda au amaro bittaqwa. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Pak, namanya siapa Pak? Imam. Oh, Imam Mahdi. Asli dari mana sih Pak? Jawa Timur Pak. Jawa Timur pundi? Kediri. Wah, wong Kediri. Kediri. Ya Allah. Nah, coba ajak ngomong Jawa. Ngomong Jawa ayo. Gak ada estri pinten? Tunggal. Tunggal. Sama Pak, bareng sama saya Pak. Sama, ya Allah. Apanya? Bojone. Ya Allah. Tunggal ngene, tunggal ngono enggak ya? Orang ngono. Ya Allah. Pak, Bu. Ya. Pak Imam dan Bu Hai. Nih. Ai. Bu Ai. Iya kan? Nah, para pemirsa, di sini huruf yang pertama apa? Alif. Pak, huruf yang pertama apa, Pak? Huruf. Kan huruf hijaya ada alif, ba, ta, sa. Nah, saya mau nanya, huruf yang pertama huruf apa, Pak? Alif. Ibu-ibu? Nah, ini nih. Kalau alif kan nggak ada harokat. Ini alif apa hamzah? Nah, ayo, oke. Karena apa Pak, Bu? Hamzah itu banyak. Ada namanya hamzah wasol, ada namanya hamzah koto, ada namanya hamzah asliyah. You understand? Yes. Jadi yes, biar cepet ya. Nah, yang pertama ini hamzah, apabila yang di pertama ini namanya hamzah istifhamiyah. You understand? Yes. Apaan tuh? Interrogatif. Itu kira-kira bahasa Inggris tuh. Ya Allah. Iya. Artinya bagaimana atau apak. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Ya Allah. Iya. Lah mohon maaf para mufasir kalau nggak ngerti ini kedudukannya ayat nggak bakalan bisa nafsirin, betul? Betul. Lah mohon maaf zaman kan? Nah sekarang kan ngertiin cuma ngertiin doang ya nggak? Iya. Nah di situ ada huruf hamzah, hamzah namanya hamzah istifhamiyah. Understand? Artinya apakah atau bagaimana? Tuh, biasa aja ya. Apa apa Ustaz? Istifhamiyah. Kalimat tanya. Kalimat tanya. Oke? Bedanya gimana Ustaz antara alif sama hamzah itu? Nah, bentukannya seperti bedanya apa? Antara alif dengan hamzah, kalau alif itu nggak pakai baju. Maksudnya apa? Nggak pakai harokat. Oh. Ini kan nggak ada harokatnya kan? Iya. Kalau alif berarti namanya huruf panjang. Ini nggak ada yang panjang. Bo. Ya. Ibu senangnya ngaji yang panjang apa yang pendek sih? Panjang. Kalau bapak ngajinya pingin yang lama apa sebentar? Lama. Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Udah? Paham? Paham. Nih kalau yang paham kita loadingnya cepet nih. Ya Allah, namanya ABG. Ya. Apa itu? Lanjut. Lanjut. Kalau hamzah ada harokat. Ya. Paham? Hamzah ada harokat. Ya. Terus kemudian di sini ketemu apa? Hamzah bertemu dengan ya. Ya mati. Namanya dibaca atau dinamakan mad far'i. Ini namanya mad lin. You understand? Yes. Lentur. Nah, ini baru pas nih lentur. Lentur, letoy, ya kan? Ai, kan begitu kan?
Ai. Ya Allah, ada woi di sini ya. Alhamdulillah. Terus kemudian di sini juga ada hamzah bertemu dengan nun, bacanya in ya. Nun mati ketemu kaf dibaca dibaca sam. Sam. Nih, sam. Ya Allah. Terus kemudian di sini terakhir, yang terakhir, di sini juga ada namanya alif. Ini namanya alif maksuroh. Alif maksuroh, alif yang Terus kemudian ada namanya alif mamdudah. Apa bedanya? Kalau alif maksuroh itu, nih tulisannya seperti ini. Kalau mamdudah panjang, tetap baris seperti ini pan. Lah nggak usah yang puyang-puyang Pak Ustadz, ngajinya ada. Yang penting kita baca Quran ya nggak? Karena di bulan Syawal kudu ada peningkat. Lah kemarin sebulan, bulan Ramadan udah digojlok ya nggak? Segalanya ibadah atuh pahalanya 10. Lah kalau bulan Syawal lebih banyak lagi, ya enggak? Insya Allah. Nah nanti bagaimana kalau nadanya lupa Pak Ustadz, nanya sama bapaknya. Sambil pegang, mama, begitu caranya, ya. Nah, emaknya sama bapaknya kalau nadanya karena bapaknya jadi imam loh. Bukan Pak Imam, bukan ya. Iya, bukan Pak Imam. Ya Allah. Jadi lah kalau bacanya mohon maaf, tadi bacanya Saiton, begitu kan? Lah itu ngaji kampung bener dulu begitu ya? Itu talaki sama gurunya begitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pulang. Wal asri innal insana lafi illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itu kalau dulu lagi ngaji talaki sama guru. Iya. Girang bener ya enggak? Iya. Alhamdulillah. Kesimpulannya bahwa hamzah ketika yang ada di seperti ayat ini, yang pertama adalah istifhamiyah, kemudian di lafal al-huda alifnya namanya alif maksur, alif yang maksur, understand? Yeah. Oke, abis ini tinggal baca doa. Coba kalau doa tangannya diangkat, semuanya yang tinggi, hadapin ke saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena lagi kan? Kiai makasih banyak ya Kiai ya. Makasih Bu. Pak. Ramadan kita lewatin dengan banyak ibadah. Syawal ibadahnya harusnya makin kenceng. Baca Qurannya juga jangan ditinggalin ya. Ayo niatin kalau kemarin 1 bulan udah bisa khatam baca Quran ya kita sama. Bulan Syawal tingkatin lagi ya kan. Jangan setidaknya jangan sampai mundur apalagi sampai kebiasaannya hilang. Ya semoga 11 bulan ke depan kita selamat. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup acara kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Kita mohonkan kepada Allah semoga Allah beri keberkahan bagi kita. Hati kita dijadikan hamba-hamba Allah yang ikhlas lillahi ta'ala. Membantu saudara-saudara kita dalam keadaan ikhlas. Menolong mereka ikhlas. Semuanya kita dasarkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kami persilakan kepada Kiai Jumaruddin untuk memimpin doa. Fadhol Kiai. Baik jamaah sekalian, mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Amin. Allahumma ja'alna minal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilik. Amin. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang menafkahkan rezeki kami di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah karuniakanlah kepada kami ya Allah hati yang dermawan ya Allah. Amin. Karuniakanlah kepada kami ya Allah jiwa yang bersih ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah amalan yang Kau terima ya Allah. Amin. Ya Allah jadikanlah infak kami ya Allah. Amin. Sedekah kami ya Allah sebagai sebab kebahagiaan kami di dunia ini ya Allah. Amin. Jadikanlah infak dan sedekah kami ya Allah cahaya kami di alam barzakh kelak ya Allah. Jadikanlah infak dan sedekah kami ya Allah sebab masuknya kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah karuniakanlah kepada kami ya Allah hati yang dermawan ya Allah. Kami berlindung ya Allah dari sifat bakhil dan pelit ya Allah.
Karuniakanlah kepada kami ya Allah sifat dermawan ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah harta yang banyak serta berkah ya Allah. Agar kami mampu membantu saudara-saudara kami yang kekurangan ya Allah. Ati nufusana taqwaha, berikan kepada jiwa kami ini ketakwaannya ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, bersihkan jiwa ini hanya Engkau yang mampu membersihkannya ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah pemilik jiwa dan hati kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikan seindah-indah hari kami ya Allah. Hari saat kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah sebaik-baik amal kami ya Allah penutupnya ya Allah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik usia kami adalah akhirnya ya Allah. Ya Allah, kami titipkan ya Allah anak-anak kami kepadamu ya Allah. Maka jagalah mereka ya Allah dengan penjagaanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Kita hari ini belajar banyak dari guru-guru kita. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita tentang sifat dasar manusia yang hobi berkeluh kesah dan juga pelit. Pada saat diberikan masa sulit, ia berkeluh kesah. Pada saat diberikan masa mudah, ia pelit dan enggan untuk memberikan bantuan atau berinfak kepada saudara. Kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, ya, mendirikan sholat, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kebaikan semata-mata karena Allah, dan kelak pada saat nanti hari hisab itu menjadi amal soleh kita yang akan menyelamat kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Acara ini dipersembahkan oleh